Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tadi kita bisa merasakan suasana bulan Ramadan tahun ini dengan penuh hikmat. Mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang menjadi teladan kita semua, yang semoga dengan mahabbah kita kepada beliau, rasa cinta kita kepada beliau, semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada bulan ini mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermuraqabah, memperbanyak amalan-amalan yang semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya amalan-amalan ini ada yang perlu kita perhatikan dengan betul-betul, wabil khusus yaitu amalan-amalan wajib. Ada amalan wajib di bulan Ramadan dan ada amalan-amalan sunnah. Amalan wajib tentunya adalah ibadah puasa sendiri, di mana bulan ini adalah bulan yang khusus, bulan spesial, karena selain di bulan Ramadan tidak ada satupun bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Maka sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa ini sebuah kewajiban yang semestinya tidak ada seorang muslim yang tidak berpuasa. Sebagai amalan wajib, ini harus diperhatikan. Wabil khusus untuk anak-anak muda kita harus ditekankan lagi, karena terkadang mereka menyepelekan tentang kewajiban puasa ini. Amalan yang kedua tentunya yang melekat di dalam rukun Islam kita, yaitu sholat 5 waktu. Sebagai amalan wajib yang melekat baik di bulan Ramadan maupun bulan selain Ramadan. Jangan sampai kita
memperbanyak amalan sunnah tapi melupakan yang wajib. Nah, untuk di pendidikan, alhamdulillah sekarang banyak sekali teman-teman guru agama yang memberikan tugas untuk mencatat sholat-sholat 5 waktu yang dilakukan oleh anak didiknya. Ini sangat bagus. Terus ditingkatkan. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan amalan wajib, maka kita sudah bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesial di bulan Ramadan, ada banyak sekali amalan yang semakin bisa kita bermuraqabah kepada Allah. Semakin kita mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada sholat tarawih. Sholat tarawih yang biasa dilanjutkan dengan witir di masjid, di musola-musola di sekitar kita. Sholat tarawih ini khusus di bulan Ramadan. Orang-orang berbondong-bondong bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, pergi ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sungguh luar biasa suasananya. Alhamdulillah bagi yang sudah istiqomah melaksanakan sholat tarawih. Bagi yang belum, mari bersama-sama ajak saudara, teman untuk berbondong-bondong pergi ke masjid. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang kedua yang khusus ada di bulan Ramadan adalah makan sahur. Makan sahur ini ada keberkahan di dalamnya. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang keberkahan makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur ini ada barokah. Sungguh luar biasa ketika kita makan sahur. Sebelum berpuasa, maka badan kita akan kuat pada saat kita berpuasa. Dan ketika kita bangun di saat-saat jam 3, jam setengah 4, di situ kita ada kesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Maka kita bersambung dengan amalan-amalan yang luar biasa yang lain. Apa itu? Disambung dengan amalan sholat tahajud, sholat taubah, kemudian bisa disambung dengan sholat hajat. Kita bermuraqabah kepada Allah, berbunajat kepada Allah, memperbanyak zikir di saat waktu sahur tersebut. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat-saat kita bersendirian, kemudian kita bisa bermunajat kepada Allah di malam yang hening, maka kita punya kesempatan untuk minta tolong kepada Allah. Ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka setelah makan sahur, disambung dengan sholat-sholat sunnah, kemudian bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Disitulah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan mengkristal, menjadi cahaya iman yang menyinari kita semua. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disambung dengan amalan yang berikutnya, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid.
Ketika kita sudah bangun, sudah dalam keadaan sadar, punya kekuatan yang lebih untuk bisa berangkat ke masjid, maka alangkah luar biasanya ketika kita bisa menyambung amalan kita dengan berjamaah sholat subuh di masjid. Sholat subuhnya itu wajib, tetapi berjamaahnya itu adalah amalan sunnah. Jadi 27 derajat luar biasa apabila kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka ini sungguh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dipilih. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan di bulan Ramadan yang lain adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Wahyu Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mari kita khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Perbanyak bacaan Al-Quran dan juga mentadabburi, mengangan-angan untuk dipelajari dan kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hiasi akhlak kita dengan akhlakul Quran, akhlak yang sudah diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan di bulan Ramadan yang lain adalah memperbanyak bersedekah. Sedekah sangatlah dianjurkan, apalagi ketika di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat-lipat. Ketika kita bersedekah, maka kita dapat meringankan harapan-harapan dari saudara-saudara kita yang duafa, yang miskin, yang kesulitan untuk berbuka puasa. Maka kita berbagi, berbuka puasa, kemudian kita berbagi. Apabila kita bersedekah uang, bisa buat persiapan, menyenangkan hari rayanya dari saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Maka memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan sebagai amalan sunnah. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan tentunya bukan hanya sekedar amalan fisik, tapi juga amalan hati, amalan lisan, dan amalan pikiran. Di bulan Ramadan kita jaga lisan kita, hati kita, pikiran kita untuk senantiasa bersih, suci, sehingga amalan fisik yang keluar dari diri kita, muncullah amalan-amalan yang luar biasa. Hati kita bersih, lisan kita bersih, pikiran bersih, maka semuanya akan menjadi bersih di dalam amalan-amalan fisik kita. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan berikutnya dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut malam Lailatul Qadar adalah iktikaf di masjid. Berdiam diri di masjid, di sana disambung dengan amalan yang lain. 10 hari di akhir bulan Ramadan itu adalah saat-saat di mana kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri menyambut malam Lailatul Qadar. Mari yang belum beriktikaf di tahun kemarin, tahun sekarang beriktikaf bersama-sama dengan temannya, bersama-sama dengan jamaah yang lain, beriktikaf. Kemudian di sana kita bisa mengisinya dengan membaca Al-Quran, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Kemudian kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mempersiapkan malam Lailatul Qadar, ada doa yang sudah biasa kita baca, biasanya menjelang maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Zikir tadi, doa tadi diulang-ulang pada saat kita menjemput malam Lailatul Qadar. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali amalan-amalan sunnah yang lain yang bisa kita tambahkan untuk melengkapi amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah, sehingga bulan puasa ini semakin berkah untuk diri kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.